Kalau tata nilainya hanya baru berkutat kepada kulit dunia, ya tidak usah heran kita akan terombang-ambing terus. Tapi kalau kita sudah nyelam ke dalam arti kehidupan dunia yang sebenarnya, bahwa hidup ini hanya mampir, hanya ya seperti yang syair itu mungkin sudah hafal. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir, sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Ya begitu, bahwa dunia hanyalah mampir, hanya kesempatan untuk berpacu tiap waktu untuk berbekal pulang. Dunia ini hanya menyempurnakan niat dan mengoptimalkan ikhtiar. Selebihnya sudah Allah Maha mengurus segalanya dengan bijaksana. Ya, dengan kata lain, jangan mendramatisir, jangan terjebak mempersulit diri, memperepot, sudahlah. Hati lapang, buat seproporsional mungkin, hadapi, maju, jangan panik. Semua akan ada ujungnya, semua akan ada akhirnya. Tidak ada yang kekal dalam dunia ini. Nikmat itu baru terasa sedikit dan sebentar. Nikmat yang kekal hanya di akhirat nanti. Maka bersiaplah kehilangan nikmat. Dunia bukan neraka, tidak mungkin sengsara terus menerus. Yang membuat sengsara itu sikap kitanya saja. Yang kekal sengsara itu di akhirat. Nikmat pasti berubah. Seperti yang dijanjikan Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bahwa bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Ya, jangan dipersulit adalah rumus yang ketiga. 4. Yang keempat, resepnya adalah kalbu kita ini harus punya kesanggupan evaluasi diri. Apa sebabnya? Karena hidup ini bagai gaung di pegunungan. Hey. Coba, apa yang kita bunyikan kembali kepada kita. Tidak akan meleset, tidak ada yang meleset. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan pasti dilihat oleh Allah dan mesti tidak akan meleset. Apakah kebaikan ataupun keburukan. Maka kalau terjadi sesuatu kepada kita, langkah yang paling efektif sesudah kita ridho adalah tafakur. Contoh, ketika kita sedang ada di lapangan golf, kemudian ada bola golf kena jidat, beletak. Nah, biasanya prosedur standar orang tuh marah dan menyalahkan yang main golf. Padahal kita punya tindakan lain yang lebih efektif. Misalkan begini, beletak terus merenung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, bukankah lapangan ini begitu luas ya Allah? Bukankah kepala saya ini begini kecil ya Rabb? Kenapa dipilih jidat saya ya Allah? Bukankah kiri kanan masih luas? Atau kena batu saja yang gak punya perasaan? Atau kena kepala domba yang lebih keras? Kenapa engkau pilih tepat? Karena memang tidak ada kebetulan. Ma khalaqta hadza batila. Tidaklah Allah menciptakan sesuatu sia-sia. Baik makhluk maupun kejadian, semuanya tidak ada yang kebetulan. Semuanya syarat dengan perhitungan. Semuanya syarat dengan makna, hikmah.
Harusnya renungkan, kenapa jidat kita dipilih? Bisa jadi kita kurang sujud. Oh enggak, saya sholat. Siapa tahu kening sujud, hati belum sujud. Siapa tahu pikiran kita terlalu keruh oleh dunia dan nafsu. Kita harus jujur, tidak mungkin Allah yang maha agung berbuat sia-sia tanpa makna. Renungkan. Kalau anak-anak muda sekarang mengatakan mikir men, begitulah. Lalu hilang dompet, renungkan, apa nih ya Allah, kenapa dari sebanyak ini kok dompet saya yang hilang? Evaluasi, siapa tahu kita tidak bayar zakat, siapa tahu kita terlalu minim sedekahnya dibanding dengan nikmat yang melimpah yang Allah titipkan. Evaluasi. Yang pasti tidak akan pernah rugi kita sibuk mengevaluasi diri kita dengan cara yang tepat dan positif. Artinya ingat kepada kekurangan dan kesalahan ini jangan membuat kita menjadi putus asa dan merasa akan terus menderita, bukan. Karena nikmat dari Allah adalah ketika kita dibuat jujur melihat diri kita. Persis seperti bercermin, hanya saja kalau cermin itu untuk bercermin topeng, tapi kejadian bisa dipakai untuk bercermin diri. Walaupun ada sebuah peringatan ini bahwa kita tidak boleh ikut menilai orang lain. Jangan karena orang lain hilang dompet, ini dia yang jarang bayar zakat ya, tidak boleh. Atau orang kakinya kena musibah, nah ini kaki yang jarang ke masjid, tidak boleh. Kita tidak berhak menilai orang lain, ini hanya buat menilai diri sendiri. Anak nakal, evaluasi. Jangan-jangan kita selaku orang tua belum sungguh-sungguh menjadi contoh buat anak-anak. Belum sungguh-sungguh memberi makan yang jelas kehalalannya. Belum sungguh-sungguh mendidik mereka mencari lingkungan yang kondusif. Jangan-jangan kita belum sungguh-sungguh di dalam mendoakan mereka siang malam. Anak nakal harusnya menjadi sarana produktif bagi kita untuk mengevaluasi kepribadian para orang tua ini. Di kantor banyak masalah, evaluasi. Kita sering dizolimi orang lain, evaluasi. Siapa tahu kita sering berbuat zolim. Lihat kepada pembantu, jangan-jangan kita sudah menzolimi mereka. Jam kerjanya terlalu panjang, gajinya tidak seimbang, kata-kata kita lebih banyak melukai hatinya, melukai perasaannya, jarang menghargai, anaknya tidak kita urus. Andai kata terjadi ketidakseimbangan antara tenaga yang kita harapkan kita sedot dan imbalan, sedangkan kemana-mana kita menuntut keadilan, kezoliman ini tidak akan meleset. Atau para perokok, kenapa nih kita jadi kena musibah? Siapa tahu kita sering merokok di tempat umum dan asap rokok itu menebar kemana-mana. Siapa tahu di antara yang ada itu sangat tidak suka kepada rokok, bahkan alergi, sehingga asap rokok itu meracuni tubuhnya, asmanya kambuh, dia sesek siang malam, mungkin dia diopname gara-gara asap rokok kita. Lalu dia bermunajat kepada Allah supaya dibalaskan dengan balasan yang setimpal. Bisa jadi kita jadi sesak karena hutang piutang. Maka para perokok yang suka merokok di mana saja, tampaknya ini harus waspada nih. Jangan-jangan kita banyak ditimpa musibah, ditimpa kesulitan gara-gara asap rokok yang berbentuk kezoliman kepada orang lain. Maaf ya, kelihatannya sepele, tapi memang begitu. Tidak ada satupun perbuatan kezoliman kepada orang lain yang tidak disegerai dengan permohonan maaf, minta ampun kepada Allah, kecuali akan kembali kepada dirinya sendiri. Sang istri, suami kurang mesra, evaluasi. Siapa tahu di rumah penampilan kurang, masaknya kurang variatif, kamarnya selalu berantakan,
punten kelek bau ya, ataupun kata-katanya yang tidak membuat suami jadi tentram. Suami tidak disukai oleh istri dan anak-anak, evaluasi diri, siapa tahu arogan, cepat marah, tidak mau kalah, pribadinya tidak bijaksana, uang belanja tidak pernah cukup, tapi buat dirinya selalu berlebih.